Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Irawati dengan NPM 1000902191111. Saya berasal dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu yang berjudul Teknologi Status Model atau TAM pada UMKM dalam program Desa Mart di Desa Ciburui, Kabupaten Bandung Barat. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Dr. Asita Pridas Bayang, SE, MSI. Judul dalam penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama yaitu besarnya populasi Indonesia yang terhubung dengan internet. Nah, pada Januari 2022, sebanyak 204,7 juta penduduk Indonesia menggunakan internet. Hal ini menjadi potensi pasar yang sangat luas bagi para pengusaha online, salah satunya yaitu pelaku UMKM untuk meningkatkan kemajuan bisnis pada pasar belanja online atau e-commerce. Nah, UMKM di Indonesia sangat mendominasi perekonomian. Bahkan pada saat COVID-19, UMKM sangat berkontribusi besar terhadap PDB. Tetapi di sisi lain, di sini terdapat kelemahan UMKM di pedesaan, bahwa UMKM di pedesaan itu memiliki kelemahan pada orientasi pasar, persaingan, dan kurangnya infrastruktur yang memadai. Bahkan UMKM di pedesaan sangat tidak konsisten dalam melakukan penjualan dan masih jarang yang melakukan penjualan online. Yaitu di sini pentingnya adopsi teknologi. Nah, di sini terdapat kerjasama PT Telkom dengan Kemdesa PDTT, yaitu dengan nama program Smart Village Nusantara atau SVN. Nah, SVN ini yaitu merupakan program untuk mewujudkan desa yang mandiri dan produktif dengan mengembangkan ekosistem digital di desa, dengan meningkatkan kualitas pemerintahan dan ekonomi di desa, dengan 3 pilar yang salah satunya yaitu Smart Economy Program Desa Mart. Nah, Desa Ciburui merupakan desa yang memiliki program digitalisasi desa. Desa Ciburui merupakan desa piloting yang bergabung dengan SPN untuk melakukan pengembangan smart economy dengan mengimplementasikan Desa Mart. Pada tahun 2022, pelaku UMKM di Desa Ciburui sangat antusias implementasi Desa Mart, yang terdaftar sebanyak 77 UMKM dari total 112 UMKM yang terdata di desa. Tetapi di sini terdapat permasalahan selama setahun implementasi Desa Mart. Sudah terdapat 10 UMKM yang tidak aktif lagi menggunakan Desa Mart. Padahal pemerintah Desa Ciburu sangat mendukung untuk implementasi program Desa Mart ini. Bahkan program pemerintah Desa Ciburui hingga melakukan 2 kali pelatihan UMKM. Nah, ternyata dalam penelitian Pajia bahwa permasalahan implementasi teknologi yaitu berada pada sumber daya manusia itu sendiri. Seperti pada penelitiannya Febriani pada 2022, bahwa terdapat masalah ketidakpahaman dan ketidaksiapan sumber daya manusia dalam menerima teknologi walaupun sudah dilakukan pelatihan, namun tetap belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, di sini pentingnya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya persepsi pelaku UMKM terhadap implementasi Desa Mart ini. Metode penelitian pada penelitian ini yang pertama itu jenis dan metode penelitian bersifat analisis deskriptif kuantitatif, yaitu untuk mengukur seberapa besar penerimaan pelaku UMKM dengan menganalisis hasil mendeskripsikan data kuesioner yang diolah dalam bentuk angka atau kuantitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu primer yang bersumber dari penyebaran angka kuesioner dalam bentuk pernyataan melalui Google Form dan secara langsung. Nah, populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu populasi sebanyak 67 pelaku UMKM di Desa Ciburui yang aktif menggunakan Desa Mart. Sampelnya yaitu menggunakan simple random sampling yaitu sebanyak 60 UMKM. Nah, skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert 1 sampai 4, yang 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Nah, metode analisis dalam penelitian ini yaitu modelnya menggunakan PLSSM, outer model untuk mengetahui uji validitas dan reliabilitas. Yang terakhir yaitu tabulasi untuk menentukan skala interval penerimaan sangat baik hingga penerimaan sangat tidak baik, yaitu untuk mengukur persepsi pelaku UMKM dalam menggunakan Desa Mart. Ini merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yaitu bahwa yang pertama variabel persif easy of use memiliki skala interpretasi penerimaan baik. Nah, di sini karena penggunaan Desa Mart mudah dikontrol sesuai dengan keinginan pelaku UMKM dalam melakukan penjualan dengan tersedianya fitur untuk memilih pasar, foto produk, dan deskripsi produk, dan dapat diatur sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua yaitu variabel persif usefulness memiliki skala interpretasi penerimaan baik. Nah, di sini UMKM Desa Ciburui merasakan manfaat menggunakan Desa Mart karena telah membantu
membantu untuk menghindari kesalahan saat melakukan proses transaksi seperti kelebihan kembalian dan dapat memonitor histori transaksi sehingga pemasukan hasil penjualan akan jelas. Yang ketiga itu attitude toward using, memiliki skala interpretasi penerimaan baik. Ya, di sini pelaku UMKM Desa Ciberui memiliki sikap positif untuk menggunakan Desa Mart karena memiliki jangkauan pasar yang luas sehingga dapat dengan mudah untuk bertemu dengan pelanggan baru. Yang keempat yaitu behavioral intent to use atau penerimaan di sini memiliki skala interpretasi satu-satunya yang penerimaannya sangat baik. Nah, di sini pelaku UMKM Desa Ciberui telah memiliki minat yang sangat besar untuk menggunakan Desa Mart karena tertarik dengan rekan kerja sama Telkom dengan perusahaan-perusahaan penyedia produksi. Dan yang terakhir yaitu equal usage memiliki skala interpretasi penerimaan baik. Nah, equal usage ini bahwa pelaku UMKM telah menggunakan Desa Mart secara nyata untuk melakukan penjualan. Nah, hal ini dibuktikan dengan mereka selalu menyempatkan untuk memperbarui stok penjualan dan akan langsung mengakses Desa Mart ketika ada notifikasi untuk melakukan pembelian. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini yaitu yang pertama dari kelima variabel teknologi model yang memiliki pengaruh paling besar yaitu minat menggunakan terhadap penggunaan Desa Mart yang sesungguhnya. Dari kelima variabel, time behavior intelligent to use memiliki penerimaan sangat baik karena pelaku UMKM Desa Ciberui sangat tertarik oleh kerjasama Telkom, partner kerjasama Telkom. Yang ketiga yaitu bahwa perceived of use memiliki skor penerimaan baik terendah karena masih terdapat beberapa pelaku UMKM yang merasa belum terampil dalam menggunakan Desa Mart dan masih terdapat beberapa fitur yang tidak mudah digunakan oleh pelaku UMKM. Nah, inti dari penelitian ini bahwa penerimaan teknologi yang baik harus diiringi dengan sumber daya manusia yang baik supaya penggunaan teknologi dapat bekerja secara optimal. Karena penggunaan teknologi dapat menjadi ancaman bagi pelaku usaha yang tidak siap untuk mengadopsi teknologi. Penggunaan teknologi, semua orang dapat dengan mudah dengan menggunakan teknologi semua orang dapat menggunakan memproduksi barang yang sama sehingga akan menciptakan persaingan yang kompetitif. Oleh karena itu, rumah tangga produksi harus memiliki kemampuan beradaptasi dan kemampuan berinovasi dalam menghadapi persaingan yang kompetitif ini. Cukup sekian presentasi penelitian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.